Iya, terima kasih Mas Marjanis sudah nanya apa sih masalah kerjaan di sini. Kayaknya sekarang lagi ramai untuk tagar kabur aja dulu. Masalah kerjaan di mana-mana sih sebenarnya sama ya. Sebenarnya peluang kerja yang beda. Kalau di Jerman itu peluang kerja lebih besar karena memang banyak di sini kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Atau mungkin maksud pertanyaannya tentang kerja kali ya, bukan masalah kerja. Jadi mungkin udah banyak yang jelasin ya konten-konten tentang kerja di luar negeri, gimana caranya atau gimana bisa dapat kesempatan ke luar negeri kerja. Jadi dulu kalau saya daftar langsung lewat internet ya ke perusahaan yang mau kita tuju. Jadi di situ kalau di Jerman itu banyak sekali pilihan-pilihan ya. Kalau misalkan kita mau kerja di Jerman itu banyak perusahaan yang buka lowongannya. Nah, kita apply di platform mereka atau di website mereka gitu loh. Teman-teman saya itu biasanya kalau mau ngelamar itu sampai 100 lamaran gitu. Jadi dulu saya juga nganggur dulu lama, nunggu sampai 6 bulan baru dipanggil. Enggak, dulu tuh udah dapat kontrak kerja. Jadi saya sambil nunggu visa gitu kan. Jadi waktu nganggur saya juga jualan di pinggir jalan gitu. Karena saya udah yakin lah udah bakalan kerja gitu kan. Tapi emang prosesnya itu lama ya. Kayak kita mau buat visa, kemudian tes bahasanya, kemudian macam-macam kita persiapin uangnya gitu loh. Jadi dulu lama untuk saya bisa sampai ke sini juga, gak semudah itu juga gitu waktu saya perjuangannya ke sini. Ini dari pengalaman saya ya, kalau misalkan kita kerja itu sebenarnya ada positif negatifnya juga. Kalau misalkan kayak di Indonesia itu kecewa dengan gaji kecil, kemudian persyaratannya sulit, lalu apalagi ya kerjanya suka lembur, susah naik jabatan, gak bisa beli apa-apa, ujung-ujungnya habis di jalan. Ya kalau kerja di luar negeri sih memang jam kerja lebih jelas ya. Kemudian juga gajinya memang lebih besar karena dari kursnya cukup tinggi juga. Kalau misalkan kayak di Eropa, Amerika, kemudian Inggris, Australia gitu. Tapi juga biaya hidup di sini juga termasuk tinggi. Kemudian kita juga harus bisa adaptasi dengan berbagai hal ya di sini tuh, seperti makanannya, kemudian cuacanya, lingkungannya, lalu untuk orang-orangnya juga, bahasanya juga. Itu juga salah satu tantangan kita ya untuk yang kerja di luar negeri. Tapi apakah semua orang di sini berhasil? Jawabannya ya tergantung ya. Banyak yang berhasil juga, tapi banyak juga yang gagal. Karena mereka itu tidak siap mental juga, kaget sama budaya, kemudian ada juga kesulitan bahasa. Jadi tantangannya utama itu kebanyakan di adaptasi dengan sistem kerja ya. Biasanya orang-orang di sini tuh lebih disiplin, kemudian nggak bisa kalau bilang A harus A, kalau nggak bisa ya harus bilang nggak bisa gitu loh. Kemudian juga kadang mengalami yang namanya diskriminasi. Kita kan berbeda budaya ya, kadang-kadang mereka itu suka ngomong terang-terangan gitu. Kita harus bisa menerima itulah, dan tidak cepat-cepat emosi. Dan jadi saran saya kalau mau kerja di luar negeri itu harus siap mental, kemudian fisiknya juga harus dipersiapkan, lalu uang juga harus uang yang cukup. Jangan sampai kita itu kekurangan. Kalau misalkan kita nggak kurang persiapan itu kita akan repot sendiri. Pokoknya kita harus ikutin semua persyaratan yang ada untuk berangkat ke luar negeri gitu. Karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi kalau misalkan di sini itu kita soalnya sendirian, itu nggak ada siapa-siapa. Hati-hati juga sama iming-iming dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang menjanjikan
gaji besar gitu, ternyata itu adalah pekerja ilegal. Nah sekarang juga banyak sekali orang-orang yang tergiur dengan gaji besar di luar negeri tapi tidak dengan jalur yang benar, jadinya mereka kesulitan di luar negeri.